Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati dan yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita berkesempatan untuk dapat bersilaturahmi. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian karena telah berhasil menghantarkan putra-putrinya untuk menjadi bagian dari Universitas Padjadjaran. Kita ketahui bersama memasuki Universitas Padjadjaran sebagai seorang mahasiswa dari tahun ke tahun persaingannya menjadi lebih berat. Tahun ini saja jika kita ketahui peminat untuk dapat masuk Universitas Padjadjaran jumlahnya menjadi lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam 4 tahun terakhir, Universitas Padjadjaran merupakan universitas yang memiliki peminat tertinggi. Dibanding tahun yang lalu, tahun ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Tahun ini pada jalur SNMPTN misalnya, jumlah peminatnya sebesar 76.573 orang untuk seluruh program studi. Sedangkan untuk jalur SBMPTN, jumlah peminatnya adalah 85.879. Jumlah itu merupakan jumlah tertinggi di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dengan angka tadi sudah dapat dibayangkan bahwa memasuki Universitas Padjadjaran tidaklah mudah perjuangannya. Di samping jumlah peminat yang meningkat, dari tahun ke tahun UNPAD juga melakukan rasionalisasi dari jumlah kuota yang diterima. Hal itu ditujukan agar mutu pendidikan menjadi lebih baik. Bahkan tahun ini pada catatan kami, jumlah keketatan atau tingkat keketatan memasuki beberapa perguruan tinggi atau beberapa program studi itu menjadi lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada jalur SNMPTN ada satu program studi yang keketatannya bisa mencapai 1:102. Dan di jalur SBMPTN 1:107. Artinya untuk bisa meraih satu kursi di UNPAD, mahasiswa tersebut harus menyingkirkan atau bersaing bisa menyisihkan 107 orang calon peserta lainnya. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu sekalian atas upayanya yang telah mengantar putra-putrinya memasuki Universitas Padjadjaran. Jerih payah yang luar biasa ini kami harapkan dapat betul-betul disyukuri dengan sebaik-baiknya. Salah satu bentuk syukurnya adalah daya dukung dari ibu bapak sekalian kepada putra-putrinya untuk dapat menyelesaikan pendidikan di UNPAD ini. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Negeri sudah menetapkan bahwa waktu tempuh studi sekarang menjadi lebih ketat lagi. Waktu tempuh maksimal hanya diberikan kesempatan pada tahap sarjana adalah 10 semester. Itu maksimal. Kami sangat berharap sebetulnya para mahasiswa UNPAD yang sudah terseleksi dengan baik dapat menyelesaikan proses pendidikannya tepat waktu. Artinya dapat diselesaikan pada tahap sarjana sampai dengan 8 semester. Jika itu terjadi, maka putra-putri Bapak Ibu sekalian ikut berjasa sebetulnya memberikan kesempatan kepada calon-calon mahasiswa berikutnya untuk dapat diterima di UNPAD ini dengan lebih banyak lagi. Karena semakin banyak mereka yang lulus, berarti semakin banyak juga kesempatan terbuka bagi calon mahasiswa dapat masuk ke UNPAD. Artinya angka efisiensi edukasi kita menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tahun ini adalah tahun yang sangat penting bagi Universitas Padjadjaran. Tahun ini Universitas Padjadjaran mendapatkan berkah yang luar biasa karena pada tahun ini menjelang Hari Raya kemarin, Presiden menandatangani peraturan pemerintah tentang Statuta Universitas Padjadjaran sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Status sendiri telah diberikan oleh pemerintah pada akhir tahun lalu. Apa makna dari diberikannya status perguruan tinggi negeri badan hukum? Satu, ada kesempatan bagi Universitas Padjadjaran untuk dapat meningkatkan mutunya dengan kesempatan otonomi yang lebih luas lagi, khususnya pada otonomi bidang akademik. Namun otonomi ini pun tidak tertutup hanya di bidang akademik. Dalam pengelolaan lembaga secara keseluruhan di aspek non-akademik, UNPAD pun mendapatkan keleluasaan yang lebih baik lagi. Sisi berkah ini kami betul-betul akan manfaatkan untuk mendukung mutu pendidikan, bukan hanya mencapai target-target kualitas, tetapi membangun keunggulan. Dengan kesempatan ini, kami mengajak para pemangku kepentingan termasuk Bapak Ibu sekalian
untuk dapat mendukung Unpad mewujudkan cita-cita dengan status PTNBH ini, membangun keunggulan, yang keunggulan ini diharapkan ke depan dapat memberikan maslahat yang lebih baik kepada masyarakat. Diberikannya status PTNBH bukan merupakan hadiah yang diterima begitu saja. Status perguruan tinggi negeri badan hukum yang diperoleh Unpad merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan yang juga dapat mendukung Unpad. Status itu diperoleh karena Unpad memang telah mendapatkan akreditasi secara perguruan tinggi, mendapat akreditasi A. Di samping itu dalam pengelolaan keuangan pun kami memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Di samping kinerja-kinerja akademik dan pengelolaan perguruan tinggi lainnya. Ini merupakan modal penting bagi Universitas Padjadjaran untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya para mahasiswa. Bapak Ibu sekalian dapat melihat adanya gedung-gedung baru yang merupakan bagian pelengkap fasilitas untuk proses-proses bukan hanya pendidikan, juga penelitian di kampus Jatinangor ini. Bangunan tersebut diperoleh atas bantuan dari Islamic Development Bank. Di samping berbagai fasilitas baru tersebut, berbagai kerjasama juga terbangun lebih kuat lagi antara Unpad dengan berbagai instansi lainnya. Salah satunya adalah dukungan dari berbagai pemerintah kota kabupaten di seluruh Jawa Barat. Diharapkan dengan dukungan tersebut, bukan hanya bantuan berupa beasiswa yang diperoleh bagi para mahasiswa, tetapi juga Unpad dapat memperluas kampusnya dalam hal pelaksanaan proses-proses pendidikan dan penelitian. Sehingga ke depan dalam menjalankan proses tridharma perguruan tinggi tidak lagi hanya terbatas pada kampus secara fisik, baik yang ada di Jatinangor, di Bandung maupun di Arjasari. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu juga kami sampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini berdasarkan surat keputusan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini nama kementeriannya berubah menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kami sudah menetapkan apa yang dikenal sebagai uang kuliah tunggal. Dengan uang kuliah tunggal ini, Bapak Ibu sekalian dapat mengetahui bahwa setelah Bapak Ibu sekalian atau putra-putrinya membayar SPP yang selama ini diketahui seperti itu, tidak akan ada pungutan-pungutan lain lagi. Uang kuliah tunggal ini pun akan berbeda dari tiap program studi. Di dalam satu program studi pun tidak akan sama seluruhnya, bergantung pada kemampuan atau daya bayar dari orang tua atau mahasiswa. Dikenal ada 5 kategori uang kuliah tunggal. Bahkan yang terendah, mahasiswa dapat membayar 500.000 per semester atau 1 juta per semester. Bahkan jika memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang kuliah tunggal ini, pemerintah menyediakan beasiswa mulai jalur bidik misi. Demikian juga Universitas Padjadjaran mengupayakan berbagai beasiswa. Karena sudah beberapa tahun terakhir ini Universitas Padjadjaran berkomitmen kuat. Tidak boleh seorang mahasiswa yang jika secara akademik memenuhi syarat untuk dapat bersekolah di Universitas Padjadjaran harus berhenti karena permasalahan pembiayaan. Oleh karena itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jika memang ada putra-putrinya karena keterbatasan masalah ekonomi tidak perlu ragu-ragu untuk menyampaikan kepada pihak Universitas Padjadjaran. Namun di sisi lain kami pun menyadari tidak mungkin menyelenggarakan pendidikan ini hanya dalam kapasitas atau dalam upaya universitas sendiri. Kami memahami betul banyak di antara ibu bapak sekalian yang juga berkemampuan untuk dapat mendukung proses pendidikan ini. Tidak hanya dari sisi finansial, namun juga dari sisi berbagai pemikiran. Dengan dasar tadi, jika ada di antara Bapak Ibu sekalian yang memang memiliki kelebihan rezeki atau kemampuan untuk dapat mendukung pelaksanaan pendidikan ini, jangan juga ragu-ragu, jangan segan-segan untuk memberikan bantuan kepada Universitas Padjadjaran. Bantuan tersebut dapat disalurkan melalui kelompok para orang tua mahasiswa yang nanti oleh para dekan dapat dibicarakan bersama pola-pola mekanisme yang untuk disalurkannya. Sisi lain, kami juga sudah sampaikan tadi bahwa pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian juga penting bagi kami untuk dapat meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan tinggi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu catatan penting lainnya yang kami sampaikan juga. Kita maklumi bersama
bahwa setiap mulai kegiatan proses pendidikan bagi mahasiswa baru sering dilakukan kegiatan-kegiatan yang dikenal sebagai masa orientasi studi atau pengenalan kampus yang dikenal sebagai ospek. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pun kami akan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan akademik penting bagi perguruan tinggi, bagi Universitas Pajajaran untuk dapat memperkenalkan kepada para mahasiswanya tentang target-target proses belajar dan mekanismenya yang akan mereka jalankan, termasuk lingkungan kampus. Lingkungan kampus seperti kami sampaikan tadi bukan hanya yang terbatas secara fisik yang ada di Jatinangor ini, tetapi juga harus mengenal lingkungan sekitarnya. Kami akan berikan jaminan kepada Bapak sekalian bahwa proses ini merupakan proses akademik yang akan dijalankan oleh struktur-struktur atau unit-unit pengelola akademik. Para koordinator program studi akan langsung memimpin proses-proses ini. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru akan dimulai pada tanggal 20 Agustus tahun ini. Dimulai dengan prosesi penerimaan mahasiswa baru. Dalam penerimaan mahasiswa baru nanti hadir juga para bupati, kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan komitmen kami bersama untuk dapat mendukung proses pendidikan ini. Di samping mengenal proses-proses yang ada di kampus, kami juga akan mengajak para mahasiswa baru ini mengenal lingkungan sekitar Jatinangor. Karena apapun, keberadaan perguruan tinggi penting sekali untuk dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Dan para mahasiswa Unpad pun harus mengenal betul masyarakat sekitarnya. Untuk kegiatan ini kami mohon dukungan dari Bapak sekalian. Untuk juga ikut memantau kegiatan pengenalan kampus ini. Sekali lagi kami berikan jaminan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan akademik. Seluruhnya dibangun atau dirancang untuk mendukung keberhasilan belajar mereka di kemudian hari. Bukan hanya keberhasilan selama mereka ada di kampus, tapi targetnya adalah mempersiapkan mereka untuk suatu hari di saat lulus betul-betul sudah mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat sehingga tidak perlu lagi kaku menghadapi implementasi atau adaptasi di dunia kerja mendatang. Saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kesempatan Bapak Ibu sekalian hadir ke kampus ini, kami persilahkan sekali lagi untuk dapat melihat berbagai fasilitas. Jika ada hal yang baik yang memang dapat informasi ini dibagi kepada berbagai pihak, sampaikanlah kepada berbagai pihak. Jika ada hal yang memang dalam pandangan Bapak Ibu sekalian, baik untuk kami ketahui untuk diperbaiki ke depan, jangan ragu-ragu juga untuk dapat menyampaikannya. Sekali lagi, selamat atas diperolehnya kesempatan dari putra-putri Bapak sekalian bersekolah di Universitas Pajajaran ini. Sekali lagi dukungan dari Bapak Ibu sekalian dalam mendorong pembangunan Unpad, dilaksanakannya pengelolaan Universitas Pajajaran yang lebih baik lagi sangat kami harapkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.